Lord. Thank the Lord. Tuhan the Lord. Ya, selamat siang orang-orang terbahagia di dunia. Selamat siang. Iya, saya waktu ditunjuk sama Pak Oktav atau RDD Prayer and Fasting FGBMI Regional Bali NTB menghubungi saya untuk mengisi motivational speak di 2 siang hari Rabu ini. Ya, sempat saya menolak ya, karena ini saya pilih ini udah belum ranah saya gitu ya. Saya paling di chapter, paling dia juga di regional gitu ya. Tapi yang saya mau lakukan di sini adalah saya harus taat kepada Tuhan gitu ya. Yang mau saya bawakan di siang hari ini, ya saya bertanya kepada Tuhan, apa yang mau saya bawakan ya? Karena banyak hal yang pengalaman kita di full gospel ini tidak khotbah ya. Jadi saya merasakan yang mau saya bawakan itu ya hal-hal bagaimana saya melihat keberadaan di pelayanan di full gospel, baik juga di chapter, baik juga di pelayanan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Maka saya pilih satu judulnya kesatuan bukanlah keseragaman gitu ya. Kesatuan bukanlah keseragaman. Ya, seringkali kita berpikir bahwa kesatuan itu adalah keseragaman gitu ya. Ya, saya juga dulunya seperti itu ya. Kita berpikir kalau mau jadi satu mesti jadi sama semua. Gayanya sama ya, nyanyinya sama, bahasanya sama dan lain sebagainya harus sama gitu ya. Ya, tapi kesatuan dalam suatu hubungan ya punya pengertian kita menerima perbedaan gitu ya. Sekali lagi saya mau katakan ya, kesatuan dalam satu hubungan kita punya pengertian bahwa kita menerima perbedaan gitu. Ya. Di sini waktu terima tugas ini saya sempat sebenarnya agak ragu juga untuk menyampaikan. Saya pikir apa terlalu keras atau bagaimana, tapi saya berpikir ini pengalaman yang saya alami di kehidupan saya dalam pelayanan khususnya di wadah FGBMI ini perlu saya sampaikan gitu ya. Ya, saya melihat masih menjumpai khususnya kita para pelayan FGBMI yang mukmin dan juga kemungkinan juga di LOF bahwa perbedaan itu masih memicu kepada ketidaksetiaan gitu ya, ketidakkesehatian gitu ya. Ya, bahkan juga mungkin bisa menimbulkan itu suatu saat akan perpecahan yang besar. Ya. Tapi FGBMI ya full gospel di mana kita ditempatkan Tuhan melayani adalah sesungguhnya organisasi di mana kita para pelayan di dalamnya bukan lagi hanya berteori gitu ya. Kita tidak dituntut berteori, tapi cenderung kepada prakteknya ya. Cenderung kepada praktiknya karena kita adalah gambaran Kristus atau suratan Alkitab yang terbuka yang bisa dibaca setiap orang yang bertemu dengan kita di marketplace, di dunia kerja di mana Tuhan menempatkan kita. Ya. Kita buka satu ayat ya, Tuhan Yesus berkata di Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Ya, saya bacakan mungkin buat kita. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi saya mau bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau 2-3 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ini suatu ya kalau kita lihat ya kita baca dari ayat sebelumnya dia di ayat 15 ya, kalau kita kembali ayat 15 jelas Tuhan bicara tentang hubungan yang sehat. Ya, hubungan yang sehat. Dan tiba-tiba kita melihat di ayat 19 ini muncullah kata sepakat. Dibutuhkan sepakat. Kita perlu sepakat. Gitu ya. Ya. Kata sepakat sebenarnya di ayat ini diambil dari bahasa musik ya, yang artinya ya somponeo gitu ya. Saya memang seorang ya pemusik juga ya, sekalipun yang otodidak ya, saya bisa main keyboard sedikit, gitar sedikit gitu ya. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya adalah harmonisasi. Ya. Dan ini adalah bahasa musik dalam sebuah kesatuan. Kita bisa lihat di sebuah kesatuan grup band atau grup musik yang lain bahwa tidak ada dalam grup itu, tidak ada dalam grup perkumpulan grup musik itu, ya, yang vokalisnya iri sama gitarisnya, gitu ya. Atau pemain drumnya iri sama pemain keyboard.
atau pemain bassnya iri dengan pemain yang lain gitu ya. Ya. Tapi dengan perbedaan alat musik yang mereka pegang, mereka memerankan peran mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pegang. Ya. Sampai muncullah harmonisasi. Itu yang terjadi kalau kita berbicara tentang perbedaan. Berbeda-beda semua alat itu, tapi waktu dimainkan bersama menjadi ada suatu harmonisasi yang membuat semuanya menjadi indah didengarkan, menjadi baik didengarkan. Ya. Nah, sebenarnya arti kesatuan yang dimaksud adalah kita menerima perbedaan. Sering kita berkata bahwa ya berbeda itu indah. Ya, sering memang saya gampang juga mengatakan itu. Tapi kalau ada suatu perbedaan yang memang itu sangat signifikan mengganggu ketenangan saya bisa tidak cocok dengan itu, tidak mau dengan itu gitu ya. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita perlu memang kita menerima perbedaan. Ya, karena di dalam perbedaan itulah kita sebenarnya bisa ada hati yang merendah di hadapan Tuhan, yang mengakui atau menerima orang lain di hadapan Tuhan. Ya. Sering juga kita lihat baik dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga, keluarga, ya, bahwa suami harus menerima perbedaan istri. Istri juga harus mau menerima perbedaan dari suami, ya. Bahkan anak-anak menerima perbedaan dari orang tua, ya, orang tua mereka. Dan orang tua pun juga harus menerima dan mengakui bahwa generasi yang baru itu punya perbedaan juga. Kita sebagai orang tua juga harus mengakui bahwa generasi yang baru punya perbedaan juga ya. Nah, kalau kita mau terus menjalankan kesatuan, kita harus bisa menerima perbedaan demi perbedaan. Sekali lagi mau katakan, nah kalau kita mau terus menjalankan kesatuan, kita harus bisa menerima perbedaan demi perbedaan. Kalau kita tidak siap berbeda, kayaknya kita akan menjadi masalah di suatu organisasi, di suatu manapun ya. Karena perbedaan itu membuat itu, kalau kita sering katakan perbedaan adalah indah ya. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan kalau 2-3 orang saja sepakat di dunia ini, maka minta apa saja, dua mereka akan didengar oleh Tuhan. Dua mereka akan menjadi dua yang powerful. Ya. Ya mungkin selama ini kemungkinan ya, selama ini dua kita belum powerful dan banyak dua yang belum terjawab. Kemungkinan ya kita belum sepakat ya Bapak Ibu ya, mungkin belum sepakat atau mungkin kita sudah sepakat tapi Tuhan belum jawab juga, ada waktunya Tuhan yang tepat juga untuk menjawab kedua-dua kita ya. Tapi penyebabnya kemungkinan menerima perbedaan ya, cobalah mulai menjadi ahli dalam menerima perbedaan ya, jangan menuntut kesamaan tapi jadilah ahli kesatuan. Kita tidak boleh menuntut kesamaan tapi kita harus mau jadi ahli kesatuan ya, yaitu menerima perbedaan. Saya percaya kalau kita mau menerima perbedaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman, baik juga di dalam pelayanan kita khusus jadi wadah FGB Mepai, saya terlalu percaya doa kita, permohonan kita akan menjadi doa yang powerful, doa yang benar-benar didengar oleh Tuhan, karena ada kesehatan di dalam perbedaan itu. Dan membuat tadi apa yang di awalnya saya katakan, bahwa memang keserupaan ya, kesatuan bukanlah keseragaman ya, tapi kesatuan adalah seringkali kita berpikir bahwa memang kesatuan itu harus seragam, tapi yang mau saya katakan di sini adalah kita harus mau menerima perbedaan ya. Perbedaan itu indah kalau kita terus boleh berbeda tapi kita bisa bersama, kita membuat kita akan terus boleh maju ke depan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang karena saya lagi juga belajar ya, Pak Eli, Om Eli, ya, Pak Iskandar dan juga Pak Luman dan teman-teman dari nasional ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kita untuk siang hari ini. Terima kasih sudah memilih saya siang hari ini untuk menyampaikan sesuatu isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. FGB Man. Strong in the Lord. FGB Man. Baik. Terima kasih Pak Kamsa, saya kembalikan ke duduk majelis. Terima kasih Pak Istio dan Pak Kamsar, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sekarang saya minta yang pertama Opa Eliazar untuk ada barangkali ada nasihat apa yang sudah dengar untuk kita semuanya dan juga Ko Ayung. Terima kasih, Tuhan berkati.
Terima kasih Pak Istio Adi ya, yang sudah menceritakan bersaksi amanat agung in action. Jadi dari keraguan menjadi keteguhan, dan Tuhan bersama menggerakkan, bahkan hasilnya jauh lebih daripada yang diperkirakan. Saudaranya itu menerima Kristus, bahkan minta istrinya juga, dan kita percaya akan ada kesatuan yang indah di antara mereka. Memang seringkali kita penuh keraguan dalam melakukan tugas amanat agung ini. Mau terima apa enggak, takut orangnya marah, dan sebagainya. Tapi ketika kita melangkah, kita berdoa, Tuhan menyertai, dan kita melihat yang jauh lebih daripada yang kita pikirkan diberikan Tuhan. Kita boleh bersyukur atasnya. Yang kedua, kita tadi sudah mendengar sharing dari Pak Polon yang juga luar biasa. Tapi saya mencatat di sini barangkali satu hal ya, bahwa dalam kesatuan bukan keseragaman. Orang pakai seragam di sekolah, seragam di kantor, tapi belum tentu hatinya jadi satu ya. Tapi dalam keberagaman ada kesatuan, itu yang lebih bagus. Jadi kita boleh beragam dari latar belakang, beragam dari strata kehidupan, tapi kalau sudah bersatu, kita dalam perbedaan pun bisa menyatukan, dan yang terpenting adalah sepakat dan harmoni. Ya, jadi seperti Amin. beliau memberikan contoh itu, musik itu kan bentuknya lain-lain ya. Busuk itu macam-macam coba. Tapi begitu sudah dimainkan, disetel, menjadi satu, dan kita mendengar hal yang indah dari permainan musik bersama. Itu mengingatkan kita. Ya, jadi di dalam di dalam perbedaan ada kesatuan, di dalam kesatuan ada kesepakatan, dalam kesepakatan ada harmonisasi. Terima kasih, Tuhan memberkati kedua Anda, baik Pak Istio Adi maupun Pak Kamsek Tampu Bolon. Haleluya. Pak, siang hari ini Opa Eli, ini Pak Kamser ini REVP dari Bali ini, istrinya ini beda hampir 20 tahun Pak Opa Eli. Ya. Makanya dia, Maksudnya istrinya mudanya. iya, istrinya itu bedanya 20 tahun lebih rasanya. Jadi masih gitu ya. imut-imut, istrinya masih imut-imut. Luar biasa. Ya, Tapi sayang istri yang betul. satu-satunya kan? Makanya dia cocok bawakan ini. Oke. Kita diingatkan juga tadi sama Pak Istio Adi, BBM ya, bersaksi, berdoa, dan membagikan majalah suara itu tugas dari FGBMFI. Member di marketplace kita traveling atau kemanapun kita ini, jangan lupa ya, bersaksi kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, saksi yang silent, yaitu silent testimony, majalah suara, dan selalu mendoakan orang. Itu maka kita disebut orang yang terbahagia di dunia, itu selalu memberi firman, memberi kesaksian, memberi doa. Terutama kalau ada kesusahan, ya jangan pelit-pelit ya Pak Kamser ya. Oke, terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih Pak Istio Adi dan Pak Kamser. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tadi diingatkan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya mau baca aja dari Filipi 4. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, itu ada nasihat-nasihat firman, ini yang dari nasihat firman Tuhan di Filipi 4. Yudia ku nasihat